Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulin Ahmad Rifai. Saya dari Pendidikan IPA ingin menjelaskan mengenai pembelajaran IPA SMP kelas 7 mengenai menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Oke, mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Ada 4 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah lapisan bumi, yang kedua adalah gunung api, kemudian ada gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko. Masuk ke materi lapisan bumi. Lapisan bumi adalah struktur fisik bumi, merupakan bola padat terlapis yang terdiri dari kulit-kulit tempurung, membentuk lapisan-lapisan terpisah dengan karakteristik ketebalan, kerapatan, dan temperatur yang bervariasi. Kemudian pada umumnya kulit bumi dibagi menjadi 3, yaitu lapisan kerak atau crust adalah lapisan terluar kulit bumi dengan ketebalan 0-60 km di bawah permukaan tanah yang sering dikenal sebagai lempeng tektonik, merupakan lapisan batuan padat di mana manusia tinggal. Lapisan kerak terdiri dari kerak samudra dan kerak benua. Yang kedua, lapisan mantel. Lapisan mantel tebal dengan ketebalan sampai 2.900 km dari permukaan tanah. Lapisan mantel terdiri dari mantel bagian atas dan mantel bagian bawah. Secara fisik, mantel merupakan mantel rock. Yang ketiga, lapisan inti. Lapisan inti terdiri dari inti luar berwujud cair dengan ketebalan 2.260 km dengan temperatur 5.000 derajat Celcius. Kaya kandungan besi dan nikel. Inti dalam berwujud padat dengan ketebalan 1.220 km dan temperatur 5.500 derajat Celcius. Kaya dengan kandungan besi dan nikel. Kemudian gunung api. Pada daerah sekitar perbatasan antara dua lempeng tektonik biasanya ditemui deretan gunung api dan di bidang patahan perut bumi yang bisa menjadi pemicu gempa bumi. Bagian ini membahas tentang gunung api, oleh karena itu berisi prinsip dasar fisika yang mendasari suatu letusan. Letusan gunung api adalah peristiwa keluarnya magma dalam bentuk fluida cair dan gas berbagai jenis sampai ke permukaan bumi. Saat magma cair telah mencapai permukaan bumi, maka magma tersebut dikenal sebagai lava, dan bila mengalami proses pendinginan akibat interaksi dengan udara luar disebut dengan lava. Kemudian bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Jenis-jenis patahan. Yang pertama adalah normal fault. Merupakan patahan yang memungkinkan satu blok lapisan batuan bergerak dengan arah relatif naik terhadap blok lainnya. Yang kedua adalah reserve fault. Merupakan patahan dengan arah fault wall yang relatif turun dibanding hanging wall. Yang ketiga adalah strike fault. Merupakan patahan yang arahnya relatif mendatar ke kiri atau ke kanan. Bila gerakan patahan ke kanan disebut sesar geser sinestral, dan bila ke kiri namanya sesar geser dekstra. Kemudian yang terakhir adalah penanggulangan bencana. Bencana dapat dimaknai dengan suatu kajian mendalam tentang peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan berakibat terhadap kerusakan material maupun immaterial, ditinjau dari aspek sosial, budaya, politik, dan seterusnya. Untuk mengetahui kapan bencana alam akan terjadi merupakan pekerjaan yang sulit. Hal ini dikarenakan bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba dimanapun dan kapanpun. Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction atau UNISDR, PRB merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran untuk memberdayakan peserta didik dalam upaya untuk mengurangi resiko bencana dan membangun budaya aman tangguh terhadap bencana. Dijelaskan bahwa
Siklus penanggulangan bencana itu dapat dilihat pada gambar, dimulai dari kejadian bencana, kemudian tanggap darurat. Setelah terjadi bencana, akan diadakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian situasi tidak terjadi bencana adalah pencegahan atau mitigasi. Kemudian apabila pada situasi terdapat potensi bencana, akan diadakan kesiapsiagaan. Dari materi yang telah saya sampaikan dapat ditinjau atau dibentuk dengan jaring tema lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan penanggulangannya. Itu membentuk jaring-jaring tema yaitu biologi, kimia, sosiologi, dan geologi. Ditinjau dari biologi, yaitu tanaman mengkonversi energi sinar matahari ke dalam energi kimia yang diperlukan oleh kehidupan melalui proses fotosintesis, serta mengambil zat hara dari tanah dan sebagai media tanam. Dapat dilihat oleh gambar, yaitu air yang berada di tanah itu akan diserap oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Kemudian ditinjau dari kimia bahwa energi kimia tersimpan dalam bahan bakar fosil berupa batu bara, gas, dan minyak terbentuk selama proses di dalam lapisan tanah selama jutaan tahun. Dapat dilihat pada gambar bahwa gas dan minyak itu terdapat pada lapisan bawah tanah. Kemudian ini adalah gambar batu bara. Ditinjau dari sosiologi, akibat dari bencana alam, baik dari gunung api maupun gempa bumi, mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Seperti UKM kecil, itu akan sangat berpengaruh. Sarana transportasi, dan lain-lain. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada banyak salahnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.